Ketemu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari kamar mandi tapi tidak sengaja salah belok. Aku mau balik lagi. Nona Jiang, kenapa kau repot-repot mendekatiku? Tentu saja, karena aku tertarik pada penampilanmu. Yan An. Kenapa kalian berdua di sini? Nona He, rumahmu besar dan mewah sekali. Aku tersesat. Andai saja rumahku semewah ini. Bukankah He Chen Feng bilang ingin menunjukkan dunia padamu? Ini undangan untuk gala amalku. Kalau tertarik, kau bisa bawa teman. Tapi sebaiknya kau keluarkan uang untuk berdandan yang pantas. Lagi pula, semua orang di gala itu kaya atau berkuasa. Jangan sampai kau pergi dan mempermalukanku. Oke, terima kasih, Nona He. Ayah, kau sudah pulang. Ini instruktur dansa baruku. Dia sepupu Pak He. Halo, Pak He. Nama saya Jiang Yao. Nona Jiang, apa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Kamu memang terlihat sedikit familiar. Oh, begitu? Dengan status saya, mana mungkin saya bisa bertemu Tuan He dan Nona He? Mungkin wajah saya biasa saja. Kalau begitu, mungkin saya salah. Tuan Shu, keluarga He akan mengadakan gala amal segera. Apa yang Anda janjikan sebelumnya, Anda bisa mulai mempersiapkannya sekarang. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Karena tidak ada seorang pun di Binhai yang berani melawan keluarga He. Kalau begitu, aku akan menciptakan musuh untuk mereka. Menyebalkan, berapa lama lagi kita harus berlatih dasar-dasar? Sudah ku bilang aku ingin kursus kilat. Kamu mengerti maksudnya? Dalam 10 hari, aku harus belajar sebuah tarian. Nona He, jika Anda tidak membangun dasar yang kuat, Anda sangat mungkin terluka nanti. Dan hampir mustahil untuk belajar pole dance hanya dalam 10 hari. Kalau begitu, ubahlah yang mustahil menjadi mungkin. Kamu pikir aku membayarmu dengan cuma-cuma? Aku lelah, cukup untuk hari ini. Aku mau mandi. Tuan Song cukup perhatian. Di mana dia? Dia pergi. Biarkan aku mencicipinya untuknya. Sangat manis. Kamu coba juga. Hei. Hei, cepat, tisu. Ada yang masuk ke mataku. Cepat. Oke, Nona He, biar saya bantu. Nona He, gaun yang Anda kenakan adalah desain pribadi Tuan He, bukan? Ya ampun, gaun ini memang untuk Anda. Terakhir kali Tuan He menjual edisi terbatas adalah setengah tahun lalu, jadi dia dipesan oleh Anda, Nona He. Hei, Nona, kamu di sini untuk makanan dan minuman gratis? Berapa semalam? Enya, Hei, 1 juta. Aku akan memberimu 1 juta untuk semalam denganku. Bagaimana? kamu gila. Aku akan memberimu 1 juta untuk semalam denganku. Kamu pikir aku takut padamu, berpakaian begitu dan pura-pura polos. Lepaskan aku. Tuan Zhu, Anda tidak apa-apa. Siapa itu? Siapa yang menendangku? Sepertinya Song Yan An. Song Yan An, menantu yang tinggal di keluarga He. Song Yan An. Dia berani diam-diam di belakang Nona He mencari wanita, dia gila. Kamu tidak apa-apa?
Aku baik-baik saja. Kalau kamu, Tidak, apa yang kamu mau? Aku sudah membayarmu cukup. Apalagi yang kamu mau? Serakah. Kau tahu, jika bukan karena bantuan orang dalammu, aku tidak akan berhasil semudah itu dengan keluarga Song. Jika ini bocor, kamu juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Shu He, kenapa dia di sini? Itu tergantung siapa yang lebih terpengaruh. Bagaimanapun, aku, Shu He, sendirian dan tidak punya apa-apa untuk hilang. Aku tidak takut. Tapi kau berbeda, Tuan He. Apalagi yang lainnya. Ku dengar putri kesayanganmu cukup menyukainya. Jika pemuda itu tahu bahwa alasan keluarganya hancur dan dia kehilangan segalanya adalah karena dirimu, calon mertuanya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan pada putri kesayanganmu? Kau. Baik, 20 juta. Itu saja? Aku akan memberikannya padamu. Ingat, ini terakhir kalinya. Jika kau berani mengancamku dengan ini lagi, Shu He, kau tahu kemampuanku. keluarga Song yang mereka sebutkan, apakah itu keluargamu? Menurut laporan, grup Song diduga melakukan banyak transaksi ilegal. Sekarang rantai modal internalnya telah runtuh total. Presiden grup Song, Song Hao, dan istrinya melompat dari jembatan ke laut pada pukul 15.30 sore ini. Setelah ditemukan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, meninggalkan hanya denda besar atas pelanggaran kontrak. Ibu. Tuan Song, setelah apa yang mereka lakukan padamu, apakah kau tidak ingin balas dendam? Yan An. Yan An, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Yan An, ada apa? Tidak apa-apa. He Feng. Kalau begitu, biarkan aku memberimu sedikit rasa kehilangan segalanya. Apa itu? Kamu kasihan padanya? Mana mungkin. Aku selangkah lebih dekat untuk menjatuhkan He Feng. Aku senang sekali. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Bisakah kamu setidaknya membantu aku berjalan? Maaf, Nona He, aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Oh, iya, aku dengar dari sepupuku sebelumnya bahwa perusahaan He adalah perusahaan perhiasan terkemuka di Binhai dan memiliki sejarah 100 tahun. Tentu saja. Tapi aku ingat membaca online bahwa perusahaan He baru didirikan 15 tahun yang lalu. Apakah namanya berubah? Dulu namanya apa? Bukan urusanmu. Jangan tanya hal yang tidak seharusnya. Aku hanya... Cukup. Aku lelah hari ini. Aku tidak ingin berlatih, kamu boleh pergi. Oke, beritahu aku kapanpun kamu ingin menjadwalkan les. Nona Jiang, kamu tampaknya sangat tertarik dengan ruang belajar ini. Aku lebih tertarik padamu, Tuan Song. Oh, begitu? Tentu saja. Aku baru membuat koreografi tarian pole baru. Kenapa tidak datang menontonnya malam ini, Pak Song? Yan An, aku masuk. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya melihat kamu sedang tidak dalam mood baik beberapa hari ini, jadi aku memanaskan susu untukmu. Mungkin bisa membantu tidurmu. Tidak perlu. Aku tidak akan meminumnya. Oh, Yan An, minumlah. Aku memanaskannya khusus untukmu. Jika kamu meminumnya, aku akan pergi.
Sekarang kamu bisa pergi. Yan An, aku suka kamu. Aku benar-benar suka kamu. Tolong jangan suruh aku pergi ya. Luo, kamu sebenarnya. Yanan, ini karena aku sangat mencintaimu. Aku. Dengar, Luo, cara kamu sekarang sama sekali tidak menggoda saya. Itu hanya membuatku jijik. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyentuhmu. Kenapa? Lagi pula kita akan menikah. Yan An. Siapa itu? Ini aku. Ada apa denganmu? Belum ketemu Song Yan An? Belum, Nona. Tidak berguna. Cepat kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Jika kalian masih tidak bisa menemukannya, aku akan memecat kalian semua. Baik, Nona. Jiang Yao, berani-beraninya kamu menutup teleponku. Aku sibuk. Sibuk apa sih? Berkemas dan datanglah sekarang untuk mengajariku. Aku harus belajar tari malam ini. Yang seksi, jenis yang disukai Song Yan An. Jika kamu ingin Tuan Song menyukaimu, kenapa kamu perlu menari? Yang perlu kamu lakukan hanyalah meniup ringan di telinganya. Lalu gunakan tanganmu dari jakunnya. Perlahan turun ke dadanya, membelai dan menggoda dengan lembut. Akhirnya, cium bibirnya. Benarkah? Sesederhana itu? Song Yan An suka begitu. Ya, sesederhana itu. Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu lakukan, Jiang Yao? Apa kamu tidak punya malu? Datang sini sekarang dan beri aku pelajaran. Kamu sudah bangun. Apa rencanamu mulai sekarang? Kamu ingin balas dendam? Tentu saja. He Feng menghancurkan keluargaku, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu mendekat ke keluarga He? Tentu saja, untuk menghasilkan uang. Keluarga He adalah kemewahan tingkat atas. Satu pelajaran dengan Nona He menghasilkan uang yang dulu bisa kudapatkan dalam sebulan. Kalau begitu, mari kita ambil semua hasil curang keluarga He bersama. Berhenti di situ. Song Yan An, apa maksudmu dengan ini? Aku mencarimu semalaman. Apa kamu tidak punya penjelasan? Kamu tahu kan semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian keluargaku, keluarga He? Percayalah, aku. Percaya kamu apa? Percaya kamu bisa membuatku kehilangan segalanya? Kumohon, lakukan saja sekarang. Sejujurnya, aku sudah muak denganmu. Apa katamu? Kamu muak denganku. Jangan lupa, semua yang kamu punya sekarang adalah pemberian keluargaku, keluarga He. Tanpaku, apa ayahku akan membantumu? Tanpaku, bisakah kamu masuk ke perusahaan He? Beraninya kamu muak denganku? Song Yan An. Kamu? Song Yan An. Berhenti di situ. Siapa itu? Dasar pelacur, pasti kamu bersenang-senang semalam. Kamu benar-benar berani datang ke sini.
Nona He, aku lihat setiap hari kamu dan Tuan Song mesra. Tentu aku juga ingin mencari pria. Kamu, Oh, iya. Kenapa kamu meneleponku larut malam tadi? Apa Tuan Song tidak di rumah? Maksudku, sepertinya aku melihatnya di hotel tadi malam. Mungkin saja. apa? Kamu melihat Song Yan An di hotel. Ah, tidak. Mungkin aku salah lihat. Oh, sudah larut. Ayo kita mulai pelajarannya. Aku tidak enak badan. Hari ini libur saja. Kamu boleh pergi. Aku akan hubungi kamu kalau sudah senggang. Hei. Nona He, hei. Halo, Yan An. Kamu ada waktu malam ini? Halo. Selidiki sekarang juga, cari tahu dengan perempuan murahan mana Song Yan An check-in hotel kemarin. Song Yan An. Berani-beraninya kamu mengabaikan putriku? Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu ingin hidup enak, kamu harus menjilat majikanmu. Bahkan anjing pun tahu itu. Kamu tidak tahu? Keluar. Kalau aku tahu kamu berbuat jahat pada Luo-Luo lagi, aku punya cara untuk menghadapimu. Keluar. Apakah Nona He menyusahkanmu? Dia memang selalu gila begitu. Tapi jangan khawatir. Keluarga He tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Perusahaan He baru saja meluncurkan lini perhiasan baru. Pre-order sudah melebihi 30 juta. Jika keluarga He tidak bisa mengirimkan kali ini, denda besar itu akan cukup untuk memutus rantai modal mereka. Apakah kamu punya cara untuk menghentikan keluarga He dari pengiriman? Aku melihat kontrak pemasok perusahaan He hari ini. Pemasok mereka seharusnya Yong Hui. Aku hanya perlu mengirim informasi ini ke beberapa pesaing perusahaan He. Mereka akan mencari cara untuk menyergap dan mencegat pengiriman perusahaan He. Lalu kita tinggal duduk santai dan menikmati keuntungan. Jadi, apa kamu sudah tahu pelacur mana yang diajak Song Yan An check-in hotel? Aku tahu itu, apa perlu kamu beritahu aku? Aku bilang cari selingkuhan Song Yan An, kenapa kamu malah periksa Jiang Yao? Diam. Sekarang pergi selidiki. Nona, sebenarnya, aku rasa Nona tidak seharusnya percaya begitu saja dengan kata-kata Nona Jiang. Aku rasa Tuan Song masih baik padamu. Aku lihat desain kalung yang baru-baru ini dia gambar. Ulang tahunmu sebentar lagi. Pasti itu kado ulang tahun yang dia siapkan untukmu. Sungguh? Tentu saja. Lihat betapa cantiknya desain kalung itu. Terlihat dia memikirkannya dengan matang. Setidaknya dia berusaha. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Tiup lilinnya dulu. Biarkan aku memasangkannya untukmu. Aku lihat tanggal lahirmu di kontrak pembayaran He Luo-Luo. Jadi aku mengingatnya. Sudah lama tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan merayakannya bersamamu setiap tahun.
Tapi setelah kamu tahu kebenaran, apakah kamu akan tetap sebaik ini padaku? Apa? Perusahaan Su mengambil alih kiriman Yonghui. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu pemasok kita untuk pra-penjualan minggu depan adalah Yonghui? Tidak berguna, cari pengkhianat itu. Dan cepat panggil rapat darurat untuk mencari solusi. Jika kita tidak bisa mengirimkan kiriman itu minggu depan, kalian akan menanggung akibatnya. Keluar. Ayah, apa yang terjadi dengan perusahaan? Kau berani bertanya tentang perusahaan? Biarkan aku memberitahumu. Jika kau tidak menolak Tuan Muda Su waktu itu, dan bersikeras menikah dengan Song Yan-an yang tidak berguna itu, kita tidak akan berakhir seperti ini. Ayah, Biarkan aku memberitahumu. Jika kita tidak bisa mengirim minggu depan, dendanya miliaran. Perusahaan He kita tidak akan pernah pulih. Bantu aku cari beberapa akun media sosial. Buat berita ini naik ke puncak. Oke. Setelah ini, perusahaan He setidaknya akan lumpuh. Balas dendammu sudah hampir selesai. Belum. Untuk menjatuhkan He Feng sepenuhnya. Ini belum cukup. Oh, benar. Jika aku ingat benar, kau punya pabrik pakaian sendiri. Ya? Apakah kau berpikir? Tentu aku ingin membantu ayah tiri tersayang menyelesaikan masalah mendesaknya. Aku ingin kau menawarkan kerjasama dengan He Feng. Saat tanggal pengiriman tiba, gunakan produk cacat dari pabrikmu untuk memenuhi pesanan. Kali ini, aku ingin He Feng tidak pernah pulih. Akhir-akhir ini, postingan tentang krisis perusahaan He menyebar di forum-forum. Kenapa kamu bilang ingin membantu saya sekarang? Bagaimanapun, saya bekerja untuk Nona He. Jika sesuatu terjadi pada perusahaan He, itu tidak menguntungkan saya. Selain itu, saya punya sepupu yang berharap Nona He menjaganya. jangan khawatir. Selama kamu bisa membantu kami menyelesaikan masalah mendesak ini, saya tidak akan mengecewakan kalian berdua. Ayah, jangan khawatir. He Chen Feng bisa diandalkan. Baik. Terima kasih, Presiden He, atas bantuan Anda. Anda terlalu baik, Tuan He. Kami pamit. Oke, pelan-pelan. Nona He sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Tentu saja. Bukan hanya krisis keluarga He yang selesai, tapi krisis pribadi saya juga selesai. Saya sudah memerintahkan orang-orang saya untuk memeriksa catatan check-in hotel yang kamu sebutkan. Tidak ada yang mencurigakan, dan pembantu rumah tangga berkata, dia melihat Yan-an mendesain kalung baru untuk saya, sebagai hadiah ulang tahun. Kalung? Ya, biar saya tunjukkan. Apakah cantik? Cantik. Tuan Song benar-benar memikirkannya. Kamu harus membuat pesta ulang tahunmu meriah. Beri Tuan Song muka, dan dia akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Tentu saja saya akan membuatnya meriah, kamu tidak perlu memberitahu saya itu. Kalian berdua sedang ngobrolin apa? Yan-an, kamu sudah kembali. Akhir-akhir ini perusahaan sibuk, kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Dengan masalah tak terduga yang menimpa He Group, wajar saja Pak Song sibuk dengan pekerjaan, tapi krisisnya belum sepenuhnya teratasi. Saya bayangkan Pak Song harus lembur lagi malam ini. Oh, ya, saya harus lembur malam ini. Apa? Kamu lembur lagi? Apakah Anda mengatur He Chen Feng untuk memasok He Corporation? Ya, putusnya rantai modal sederhana saja tidak cukup fatal. Saya ingin mereka terkenal buruk. Tidak akan pernah bisa pulih dalam hidup ini. Terkenal buruk saja tidak cukup. He Feng secara ilegal mengambil alih Song Corporation dulu. Saya akan membuatnya merasakan perasaan yang sama. Apa rencanamu? Para rubah tua di perusahaan sudah mencium sesuatu yang salah. Mereka sudah merencanakan untuk menjual saham mereka dengan harga murah. Pada saat ini, saya akan menawarkan cabang zaitun kepada mereka. Laporan baru-baru ini tentang keluarga He tersebar di mana-mana.
Tapi melihat Nona He begitu bersinar hari ini, saya rasa rumor itu tidak benar. Maksud Anda rumor tentang He Group yang bangkrut? Itu jelas ditulis oleh akun clickbait. Anda tidak benar-benar percaya, kan? Tentu tidak. Keluarga He adalah kemewahan kelas atas. Tidak mungkin mereka bangkrut semudah itu. Tepat. Nona He, gaun itu kebetulan dirancang oleh Tuan He, bukan? Benar-benar megah. Tapi garis lehernya terlihat agak kosong. Kalung akan menjadi sentuhan akhir yang sempurna. Kalung? Sebentar lagi akan ada. Hei, kenapa saya tidak melihat Tuan Song? Dia baru saja di samping saya. Dia pasti pergi menyiapkan hadiah untuk saya. Nona He, bagaimana jika hadiah Tuan Song untuk Anda adalah seseorang? Apa? Jiang Yao, dasar pelacur. Memukulnya, kamu tidak layak. Hanya, pelacur yang hanya tahu merayu laki-laki orang. Bagaimana saya tidak layak? Song Yanan, tanpa bantuan keluarga He, kamu lebih buruk dari anjing. Dan kamu berani mengkhianati saya dengan pelacur ini? Bantuan? Jika bukan karena keluarga Hemu, aku tidak akan berakhir seperti ini. He Luo, apa kau benar-benar pikir aku tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu? Luo. Saya pikir Tuan He tahu persis apa yang saya bicarakan. Semuanya. Terima kasih semuanya sudah hadir di pesta ulang tahun putri saya. Tapi hari ini, ada urusan keluarga yang perlu saya bicarakan. Jadi saya minta kalian semua pergi dulu. Saya akan mengundang kalian lagi lain hari. Hati-hati. Apa yang kau tahu? Tentang bagaimana kau secara ilegal mengakuisisi perusahaan Song. Bagaimana kau mendorong orang tuaku sampai mati saat itu. Aku dengar percakapanmu dengan Shu He di Gala Amal. Baik. Bahkan jika kau tahu segalanya hari ini, Song Yanan. Di seluruh Binhai, di bawah pengawasanku, apa yang bisa kau lakukan? Begitu? He Chen Feng, kirimanmu itu. Cepat, hubungi perusahaan. Hentikan kiriman itu. Ada yang salah. Cepat. Sudah terlambat. Mulai pagi ini, kiriman itu sudah didistribusikan sepenuhnya. Kau. He Feng, kau benar-benar selesai. Apakah kehancuran keluarga He juga hasil konspirasi kalian berdua? Sepertinya Pak He sudah menebak apa yang terjadi. Ternyata begitu. Aku akan membunuhmu. Jiang Yao, jangan kira aku akan melepaskanmu begitu saja. Tunggu saja. Kamu salah. Kamilah yang tidak akan pernah melepaskanmu. He Feng, saat aku besar nanti, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan pernah. Itu dia. Bagaimana mungkin? Ayah, aku akan membunuh mereka. Pasti akan kubunuh. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan priamu sendiri. Apa gunanya kamu? Dengar, jika keluarga He tidak selamat dari ini, aku akan menghadapimu terlebih dahulu. Ayah, Ibu. He Feng akan segera jatuh. Aku akan segera membalaskan dendammu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku senang untukmu. Selamat, dendammu hampir selesai. Tinggal satu langkah terakhir. Tidak berguna. Bukankah aku sudah bilang untuk mengambil kembali kiriman itu? Kalau kamu tidak bisa mengurus hal sekecil ini, apa gunanya kamu? Besok siang, kalau tidak selesai besok siang, kalian semua dipecat. Seluruh kiriman dari He Chen Feng itu hanya barang rongsokan. Sekarang situs web perusahaan dipenuhi keluhan pelanggan. Dana cadangan sudah tidak mencukupi. Bahkan tidak cukup untuk kompensasi.
Ayah, bukankah grup He kita punya anak perusahaan bernama Fire? Sepertinya akhir-akhir ini performanya bagus. Seharusnya ada dana surplus yang bisa kita gunakan untuk likuiditas. Fire? Bapak Song, bagaimana Anda tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar Fire, dan bagaimana Anda mengambilnya dari Bapak He dan menjadi perwakilan hukumnya? Bapak Song, apa artinya mengganti nama Fire menjadi SJ? Apakah itu dari nama keluarga Anda dan Nona Jiang? Tapi bukankah Nona He adalah tunangan Anda? Apa yang kalian berdua, pezina, lakukan? Ini anak perusahaan He Corporation kami, ini bukan SJ. Keluar dari sini. Kalian berdua binatang. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Satpam, Satpam, usir orang-orang yang tidak diinginkan ini dari sini. Apa? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Penderitaanmu baru saja dimulai. Sundal, kamu tidak tahu kalau pacarmu selingkuh di belakangmu. Sekarang, dia menghancurkan perusahaan keluargamu, dan kamu masih tidak tahu. Ayah, aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Sudah kubilang, jika ada apa-apa dengan perusahaan He, aku akan urus kamu duluan. Baiklah, mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh pergi. Tidak. Tidak, ayah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa menikahi putra sulung keluarga Su. Aku bisa menikahi Su Zenan. Aku akan memohon padanya untuk mengembalikan kiriman Yonghui pada kita. Boleh kan, ayah? Ayah. Memberimu satu kesempatan lagi? Baik, kamu buat keluarga Su mengembalikan kiriman Yonghui yang mereka curi dariku. Dan berikan aku 80 juta modal kerja sebagai maharmu. Bisakah kamu melakukan itu? Aku bisa. Aku bisa melakukannya. Yao Yao. Sekarang setelah kamu mendapatkan balas dendammu, bisakah kamu putus dengan Song Yan-an? Belum. Aku masih belum mendapatkan perjanjian transfer saham yang dipaksa He Feng untuk ditandatangani ibuku. Song Yan-an masih berguna. Yao Yao. Yao Yao. Aku sudah beli sarapan. Oh, sepupu He juga ada di sini. Tuan Song, menurutku Anda salah panggilan. Aku tidak ingat punya sepupu yang lebih muda sepertimu. Yao Yao, apapun yang ingin kamu lakukan, aku mendukungmu. Jika kamu dalam masalah, ingat untuk mencariku. Aku selalu di sini. Yao Yao, lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu punya masalah, ingat untuk mencari kakakmu. Kakak selalu di belakangmu. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Yao Yao, ada apa dengan sepupumu? Sepupuku hanya menjagaku. Kamu tidak cemburu pada sepupuku, kan? Tentu saja tidak. Ayo, kita makan. Oh, Nona He, bukankah dulu kamu terlalu bangga untuk menerima uang kotorku? Kenapa sekarang kamu berpakaian seperti pelacur? Selama kamu setuju dengan syarat-syaratku. Kembalikan kiriman yang kau ambil dari keluarga He. Dan bantu kami membayar ganti rugi. Aku bersedia melakukan apapun. Apapun. Ya. Kamu benar-benar bersedia melakukan apapun?
Jiang Yao, Song Yan'an, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Pelacur, pergi ke neraka. Pelacur kotor sepertimu, yang mencuri suami orang lain, harus pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Ah, He Luo, sekarang kau tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga darimu. Saat kau mengambil sesuatu dari orang lain, apakah kau merasa bersalah? apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu, He Luo. Semua rasa sakit yang kau alami sekarang hanyalah awal. Aku jamin kau hanya akan menderita 100 atau 1000 kali lebih buruk dari ini. Pak He, rumah duka bilang bahwa pada saat mereka tiba di rumah sakit, jenazah Shen Yao sudah tidak ada. Tapi mereka diam saja untuk menghindari pengembalian uang. Baik, saya mengerti. Siapa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Mencari mati. Chen Feng, berhenti. Saya sudah menelepon polisi. Mereka akan segera tiba. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan makan makanan penjara. Chen Feng, kamu tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Chen Feng, jangan menakutiku. Chen Feng. Tolong. Ada yang tolong. Maaf, pasti sakit ya. Tidak sakit. Kakak bilang akan selalu melindungimu. Chen Feng, aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Jika dulu kamu tidak membantuku pura-pura sakit dan mati untuk pergi ke luar negeri, mungkin aku sudah berakhir seperti ibuku. Dan sekarang kamu melakukan semua ini untukku. Yao, aku tidak pernah mengharapkan balasan darimu. Kamu selalu tahu perasaanku padamu. Tuan Song, kenapa Anda di sini? Oh, Tuan He perlu ganti perban. Terima kasih, dokter. Yan'an, Jangan sentuh aku, pergilah bersama sepupumu. Yan'an, Apa maksud He Chen Feng tadi? Apa maksudnya dengan perasaannya padamu? Bukankah kalian sepupu? aku dan dia bukan sepupu sungguhan. Tapi dia memang kakak yang tumbuh bersamaku. Dulu di keluarga He, kami bilang sepupu hanya untuk lebih dekat. Agar He Luo mau menerimaku sebagai instruktur dansanya. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Lalu kalian berdua. Aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Jangan khawatir. Aku hanya suka padamu. Apa? Gagal? Sekelompok sampah tak berguna. Dua pria dewasa tidak bisa mengikat satu gadis? Dan kamu masih minta uang? Berani-beraninya pergi. Ayah, ada apa? Aku sudah minta Tuan Su mentransfer 30 juta ke rekening perusahaan. Itu seharusnya cukup untuk menjaga arus kas perusahaan untuk saat ini. Aku akan terus memintanya untuk sisanya. 30 juta? Apakah itu cukup? Kompensasi klien tidak bisa menunggu. Selesaikan sekarang. Oke. Ayah, apa yang tadi ayah bicarakan di telepon? Aku curiga instruktur dansa kamu itu, Jiang Yao. Apakah itu wanita jalang Shen Yao dari dulu? Apa? Shen Yao. Kamu dulu bukan tandinganku, dan sekarang kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Yan'an, aku perlu bicara denganmu. Maaf, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Song Yan'an, Jiang Yao bukan orang baik. Namanya bahkan bukan Jiang Yao. Jangan tertipu olehnya. Keluarga He mulah yang melakukan semua kejahatan. Kamu tidak pantas membicarakan Yao. Aku. Sejelek apapun diriku, setidaknya perasaanku padamu nyata.
Tapi Yao Yaomu bahkan tidak akan memberitahu identitas aslinya. Biarkan aku memberitahumu. Nama aslinya bukan Jiang Yao. Itu adalah Shen Yao Yao. Dia adalah anak tiri ibuku. Dulu, ibunya mengincar harta keluarga He kami. Dia bahkan memaksa ayahku membuat perjanjian transfer saham, itu masih ada di ruang rahasia keluarga kami. Bahkan setelah bertahun-tahun, dengan ibunya sudah mati, dia masih tidak mau menyerah. Yan An, apa kau benar-benar berpikir dia mencintaimu? Dia mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu mencapai keluarga He. Kamu selalu hanya menjadi pion baginya. Di dunia ini, hanya aku yang tulus padamu. Kau pikir membuat cerita tak berdasar ini bisa merusak hubungan kita? He Luo Luo, jangan bermimpi. Aku tidak akan percaya padamu. Dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Melihat wajahmu mengingatkanku pada kematian tragis orang tuaku. Aku khawatir suatu hari aku tidak bisa menahan diri untuk mencekikmu sampai mati. Song Yan An, kau akan menyesali ini. Apa kau tahu siapa yang mengirim dua preman itu? Tidak. Tapi pasti ada hubungannya dengan He Feng dan istrinya. Jangan khawatirkan aku. Yan An menyewa bodyguard untukku. Yao Yao, apa kau jatuh cinta pada Song Yan An? Apa pertanyaan itu begitu sulit dijawab? Yan An, dengarkan aku. Baiklah. Silakan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau ada motif lain? Pendekatanmu ke keluarga He bukan hanya soal uang, kan? Yan An, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kamu meragukan perasaanku padamu? Kamu tahu aku kehilangan orang tuaku saat kecil. Aku sendirian. Kamu satu-satunya dukunganku. Aku memimpikan masa depan kita setiap hari. Bagaimana denganmu? Kamu meragukan perasaanku karena hal kecil seperti ini? Maaf. Ini karena apa yang He Luo Luo katakan padaku jadi aku. Sudah kuduga. Kamu mendengarkan keluarga He lagi. Jika kamu percaya mereka, kembalilah pada mereka. Lagi pula, di matamu aku bukan wanita yang baik. Baiklah. Aku bodoh. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Baik. Besok, aku akan kembali ke keluarga He bersamamu. Kemas semua barangmu. Jangan hubungi mereka lagi. Oke. Aku akan lakukan apapun katamu. Maaf, ini terakhir kalinya aku menggunakanmu. Setelah aku mendapatkan perjanjian transfer saham itu dari keluarga He, aku akan menggantinya untukmu. Beraninya kamu muncul di sini? Aku kembali untuk mengambil barang-barangku. Setelah itu, aku tidak akan kembali. Tunggu. Barangmu di atas. Pelacur ini tidak layak naik. Aku akan pergi denganmu. Tidak apa-apa, Yan An. Kamu berkemas. Aku akan menunggumu di sini. Lihat. Apa yang sudah kukatakan padamu? Jiang Yao belum putus denganmu karena dia hanya memanfaatkanmu. Dia ingin kembali ke keluarga He dan mendapatkan perjanjian transfer saham yang ibunya paksa ayahku untuk menandatanganinya. Yang dia inginkan hanyalah uang, bukan dirimu. Bukankah kamu akan mengambil barang-barangmu? Kenapa kamu tidak mengambil apa-apa? Ada apa, Yan An? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa He Luo Luo mengatakan sesuatu padamu lagi? Apakah kamu masih akan berbohong padaku, Shen Yao Yao? Shen Yao Yao? Siapa itu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak mengerti? Yan An, jangan seperti ini, Yan An. Katakan padaku, apa ini? Yan An, aku sudah bilang orang ini tidak baik, tapi kamu tidak percaya padaku. Tenang, marah-marah karena perempuan jalang seperti dia tidak sepadan. Yan An, dengarkan aku. Apapun yang ingin kamu katakan, aku tidak akan percaya. Pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memang memanfaatkanmu, tapi aku. Pergi.
Ibu, selama aku bisa membalaskan dendammu, aku rela menanggung konsekuensi apapun. Shen Yaoyao, aku selalu yang mengambil sesuatu darimu. Ingin merebut priaku, kamu tidak pantas. Aku pikir kamu adalah kekasih yang setia. Ternyata kamu tidak istimewa. Kamu lagi ngapain? Mau tidur. Jangan nakal. Kalau Jiang Yao tidak menginginkanmu, aku mau. Pergi sana. Meskipun Jiang Yao bukan orang baik, kamu juga tidak lebih baik. Membuat pria mabuk, menanggalkan pakaiannya, lalu memaksakan diri padanya. Dan kamu menyebut dirimu sosialita, kamu tidak berbeda dengan para pendamping kelas atas itu. Meskipun aku dan Jiang Yao sudah selesai, itu tidak berarti dendam antara kamu dan aku selesai. Jangan pernah bermimpi. Song Yanan. Kalau kamu masih mau uang, datang ke tempat biasa malam ini untuk menemaniku. Tuan Muda Su, lukaku dari terakhir kali belum sembuh. Bolehkah aku? Ya. Lebih seru kalau kamu masih sakit. Semakin sakit kamu, semakin aku suka. Kemari. Nih, 10 juta. Sisanya tergantung pada penampilanmu. Aku akan memberikannya perlahan. Datang ke rumahku sendirian jam 2 siang ini. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Jalang, Jalang, kamu berani mengikutiku? Bukankah kamu juga menjebakku? Katakan saja apa yang kamu mau. Aku ingin perjanjian transfer saham asli yang ada di tangan ayahmu. Tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak punya pilihan, selain membiarkan semua orang melihat. Betapa liarnya sosialita papan atas Binhai, Nona Heluo-luo tersayang, bermain di tempat tidur. Jalang, kamu. Saat perjanjian itu ditandatangani dulu, kamu masih muda. Bahkan jika polisi terlibat, itu tidak akan melibatkanmu. Tapi jika video ini tersebar, belum lagi dampak pribadinya. Jika itu mempengaruhi reputasi dan kepentingan He Corporation. Coba tebak apakah ayahmu yang pemarah akan melindungimu seperti kamu melindunginya. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku hanya akan memberimu 1 minggu. Ayah, minumlah teh. Letakkan saja di sana. Ayah, trikmu mengganti dan memancing musuh itu cemerlang. Jalang kecil Jiang Yao itu kalah total. Tapi ayah, di mana kau letakkan perjanjian transfer saham yang asli? Kenapa kau bertanya? Tidak ada. Hanya saja aku yakin jalang kecil Jiang Yao itu tidak akan menyerah. Dia pasti akan mencari kesempatan lain untuk mencurinya. Aku berpikir untuk membantumu menyembunyikannya dengan lebih aman. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, jalang kecil itu menghancurkanku. Akulah yang seharusnya tidak menyerah. Tidak apa-apa.
Song Yanan memang tidak pernah cukup baik untukmu. Ini yang terbaik? Supaya tidak repot, Jadi tidak ada yang bisa bilang aku sedih karena dia. Aku sedih karena ibuku sangat menderita. Kenapa orang-orang jahat ini hidup enak? cukup. Tidak apa-apa. Lepaskan tangan kotormu dariku. Kenapa kamu di sini? Apa? Aku mengganggu momen intim kalian? Jadi kalian berdua yang benar-benar selingkuh? Apa hanya seorang kakak? Apa aku hanya mencintaimu? Semua omong kosong belaka. Jiang Yao, apa yang kamu tahu hanya merayu pria? Kamu membuatku muak. Bajingan, Ya, aku suka menggoda pria. Terus kenapa? Kalau kamu punya nyali, jangan sakiti dia. Biarkan aku bilang, kalau bukan karena balas dendam, aku tidak akan pernah menyukai menantu pria tak berguna sepertimu. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu masih dengan senang hati memanggil musuhmu sebagai ayah. Siapa yang mau menyukai orang bodoh sepertimu? Jiang Yao, kamu, Kamu apa? Kalau kamu bodoh, kamu pantas dimanfaatkan. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Apakah dia mengikuti? tidak. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak minum banyak? Kenapa muntah begini? Aku sudah lama tidak minum. Toleransiku pasti menurun. Aku baik-baik saja. Biarkan aku mengantarmu pulang. Nona Jiang, selamat. Kamu hamil. Bayinya sangat sehat. Bu, apa yang harus kulakukan? Halo. Kenapa makam Nyonya Shenping hilang? Nyonya Shenping, makam Nyonya Shenping baru saja dipindahkan oleh suaminya, Tuan He. Boleh saya tahu siapa Anda? Bajingan. Berani sekali kau? Kami tadi. Jika ada apa-apa dengan ibuku, aku tidak akan melepaskanmu. He Feng, kemana kau pindahkan makam ibuku? Jangan terburu-buru. Mungkin jika kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, aku mungkin lebih bersedia memberitahumu. Kau bajingan. Begitukah caramu memohon? Jika engkau terlalu memaksaku, aku bisa melakukan apa saja. Dengar? Berlutut. Gadis bodoh, mana mungkin aku punya uang untuk memindahkan makam ibumu? Aku gali dan kuburkan abunya ke angin. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Gadis bodoh, biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Coba tebak, apakah ibumu benar-benar bunuh diri saat itu? Apa maksudmu? Hahaha, Jiang Yao. Pernahkah kau dengar suara daging robek dan tulang patah? Darah menyembur keluar dari tubuh seperti air mancur. Haha. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Jiang Yao, hari ini hanya pelajaran untukmu. Lain kali, kau akan berakhir seperti ibumu. He Feng, aku tidak akan pernah mengampunimu. Tidak pernah. Tidak. Lepaskan ibuku. Ibu, lari. Jangan takut. Jangan takut. Chen Feng, Jangan khawatir. Bayinya baik-baik saja. kamu sudah tahu? Ya, bayinya milik Song Yanan. Apakah kau berencana untuk tinggal? Aku tidak tahu. Aku sangat bingung sekarang. Kakak,
Ibuku tidak bunuh diri. Dia disiksa sampai mati oleh He Feng. Dia... Yao Yao, jangan menangis, semua akan berlalu, mereka pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Aku akan membunuh mereka. Aku pasti akan membunuh mereka. Apa? Akhirnya surga membuka matanya, bikin kamu sakit parah? Coba lihat, hukuman apa yang kamu dapat. Kamu hamil? Ya, ini anakku. Bagaimana mungkin? Kita belum lama berpisah, kalian berdua. Kenapa tidak mungkin? Lagi pula, di antara kita, bukan hanya sekedar memanfaatkan, tapi juga ada perasaan. Sempurna. Pernikahan Luo-Luo dan aku minggu depan. Yan An, baik. Maka aku harus mengingatkan Nona He agar tidak lupa janjinya padaku. Kalau tidak, di hari pernikahanmu, aku pasti kirim kado besar. Di mana lagi dia bisa menyembunyikannya? Mana yang lebih aman dari ruang rahasia? Ini masalahnya, ingat hapus videonya. Kamu tidak perlu datang ke pernikahanku dan Yan An. Mulai sekarang, jauhi. Kalau begitu, aku ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk kalian berdua. Palsu. Sudah larut. Aku mau mencoba gaun pengantin dengan Yan An. Aku pergi. Chen Feng, aku punya kontraknya. Tolong carikan aku pengacara. Mari kita sekali lagi mendoakan pasangan baru ini panjang umur dan bersatu selamanya. Sekarang, pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Ada apa ini? Satpam, satpam. Matikan. Jiang Yao, keluar sini. Bagaimana? Apa kalian berdua puas dengan hadiah pernikahan yang kuberi? Dasar pelacur, beraninya kau mengingkari janji. Persetan. Kredibilitas apa yang kumiliki di depan orang sepertimu? Kau sama menjijikannya dengan ayahmu. Kenapa ayahmu tidak datang ke pernikahanmu hari ini? Aku lupa. Dia pasti dihadang polisi di jalan. Aku akan membunuhmu. Kau sebaiknya tetap hidup. Hari-hari baikmu masih di depan. Berhenti di situ. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau belum mengerti? Aku memanfaatkanmu untuk balas dendam lagi. Aku selalu menjadi orang yang tidak segan melakukan apapun untuk mencapai tujuanku. Kau tahu itu. Yan An, biarkan aku menjelaskan. Pernikahannya dibatalkan. Yan An. Jangan berteriak, ini aku. Ayah. Beraninya kau mengkhianatiku? Kau pikir kau akan baik-baik saja jika aku masuk penjara? Dengar, jika aku mati, aku akan mencekikmu lebih dulu. Dasar perempuan jalang. Ayah. Polisi ada di mana-mana. Karena kau, aku bahkan tidak bisa pulang. Tolong, He Feng ada di sini. Polisi. Dasar tidak tahu terima kasih. Tunggu saja, tunggu. Berhenti. Jiang Yao, Song Yan An, kalian pasangan pezina. Presiden Su. Jalang, kamu benar-benar berani mengangkat telepon? Sekarang seluruh Binhai bergosip tentang kita.
mempermalukan diri sendiri itu satu hal, tapi kamu membuatku dimarahi ayahku juga. Presiden Su, saya pikir Anda salah. Kita berdua korban di sini. Yang benar-benar pantas mati adalah Jiang Yao. Jiang Yao? Ya. Dan saya sudah menemukan cara paling menyakitkan untuk membalas dendam padanya. Oh, katakan padaku. Dia hamil. Apakah He Feng sudah ditemukan? Belum, Presiden Song. Tapi klip audio dan gambar dari Weibo Nona Jiang baru saja menjadi viral. Gadis bodoh, mana mungkin aku punya uang untuk memindahkan makam ibumu. Aku baru saja menggali kuburnya dan menaburkan abunya ke angin. Jadi apa rencana selanjutnya? Pergi ke He Corporation. Oh, tidak. Sekarang namanya Jiang Corporation. Aku harus membereskan kekacauan He Feng dulu. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan ibuku dihancurkan oleh orang seperti itu. Bagaimana dengan dia? Aku ingin memeliharanya. Oke. Yao Yao, biarkan aku merawatnya bersamamu, oke? Aku janji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kakak, aku tahu perasaanmu. Tapi aku tidak memikirkan itu sekarang. Oke. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Halo, Presiden Jiang. Saya He. Saya CFO perusahaan Jiang. Nama saya Sun Chong. Anda bisa bertanya apapun tentang keuangan perusahaan. Oke. Apakah semua kompensasi dari insiden Yonghui sudah dibayar lunas? Bagaimana situasi perusahaan saat ini? Semua utang sebelumnya sudah dilunasi. Tapi modal kerja saat ini hanya akan bertahan 3 bulan. Banyak karyawan sudah keluar. Dan karena insiden Yonghui sebelumnya, yang tidak ada pemasok atau desainer yang mau bekerja sama dengan kita lagi. Apakah barang cacat yang dikembalikan pelanggan sudah ditangani? Belum. Sebelumnya, Pak He berencana menjualnya dengan harga murah untuk mendapatkan kembali sejumlah uang. Tapi, donasikan saja. Apa? Donasikan semua stok surplus ke daerah pegunungan miskin. Juga, beritahu karyawan yang tersisa bahwa siapapun yang tetap tinggal akan mendapat kenaikan gaji 10%. Tentu saja, jangan coba mempertahankan mereka yang bersikeras pergi. Dan akan ada rapat di ruang konferensi dalam 1 jam. Oke. Sial. Kamu tidak apa-apa? Yao Yao, Yao Yao. Bayiku, bayiku. Jangan khawatir. Bayinya masih ada. Kamu membenciku, kan? Lalu kenapa menyelamatkanku? Aku belum sempat membalas dendam padamu. Mana bisa aku biarkan kamu mati semudah itu? Chen Feng, aku di rumah sakit kota. Bisakah kamu ke sini? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan menunggumu. Tuan Song, ayah bayinya akan segera tiba. Jika tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi sekarang. Beginikah caramu membalas budi pada penyelamatmu? Menjatuhkan keluarga He juga untuk membalaskan dendam darahmu. Kita sudah setimpal. Bantu aku cari tahu siapa yang menabrak Jiang Yao tadi malam. Apa? Gagal? Kamu bahkan tidak bisa membunuh satu orang? Dan kamu masih berani minta uang? Pergi. Setelah kegagalan ini, Jiang Yao pasti akan waspada. Akan jauh lebih sulit untuk bergerak lagi. Jangan khawatir, sayang. Selama aku ingin seseorang mati, mereka akan mati. Yao Yao, kau tidak apa-apa? Kau terluka di mana? Kakak, aku baik-baik saja. Ini pasti ulah He Luoluo. Aku akan mengatur beberapa pengawal untuk melindungimu. Oke. Chen Feng, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Bantuan seperti apa? Masih formal dengan kakakmu? Masalah modal kerja dan kredit perusahaan Jiang sangat serius. Tidak ada desainer atau pabrik yang mau bekerja sama dengan kita lagi. Jadi, aku sedang berpikir. Tidak masalah.
Tapi aku tidak bisa memberimu uang muka sekarang. Aku hanya bisa menjanjikan bagian keuntungan yang lebih besar nanti. Yao Yao, kamu tidak perlu sopan sekali denganku. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah operasi perusahaan dan dari mana dana akan datang, dan masalah pemasaran selanjutnya. Lagi pula, aku tidak punya banyak uang tunai. Kalau tidak, pasti sudah. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Oh, beberapa orang memang beruntung masih hidup. Bawa banyak orang, apa kamu takut mati? Tentu saja aku takut. Apa kamu tidak takut juga, Nona He? He Feng masih berkeliaran. Apa kamu benar-benar bisa tidur di malam hari? Kamu. Tapi jangan terlalu khawatir. Lagi pula, kamu adalah putri kandungnya sendiri. Aku bayangkan saat dia mengulitimu, dia akan sedikit lebih ringan daripada pada orang lain. Presiden Jiang, akhirnya kamu datang. Tuan Song sudah menunggu di kantor beberapa saat. Dia bilang, dia ingin berinvestasi 100 juta di perusahaan kita. Aku tahu. Kenapa tiba-tiba semangat banget? Mungkin saja kamu masih punya perasaan padaku. Kamu terlalu berpikir. Kalau begitu, pasti kamu punya motif tersembunyi. Aku hanya melihat nilai bisnismu dari perspektif modal. Tidak ada yang bisa menolak uang. Lihat kontraknya. Tanda tangan kalau tidak ada masalah. Apakah kamu yakin aku akan setuju berinvestasi, Tuan Song? Perusahaanmu hampir tidak bertahan. Kamu akan menolak? Tidak ada apapun dalam kontrak yang merugikanmu. Jika kamu tidak menandatangani, ambil dan pergi. Senang bekerja sama denganmu, Tuan Song. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, kamu bisa pergi. Aku baru saja memberimu 100 juta, dan begini sikap yang kudapat? Bukankah seseorang yang bilang tidak ingin melihatku lagi? Aku tidak berani melawan pemegang saham terbesar kita. Tidak. Kau berani mengkhianatiku 2 kali. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Tidak. Ayah, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika aku tidak selamat, apa kau pikir kau akan selamat? Halo. Aku ingin menelepon polisi. Aku ingin menelepon polisi. Yao Yao, aku punya 2 kabar baik untukmu. Katakan padaku. He Feng ada di penjara. He Luo Luo menelepon polisi. Itu tidak mengejutkan. Lagi pula, ayah dan anak itu sudah lama saling bermusuhan. Kedua. Yang kedua adalah, gaun sampel untuk desain musim baru yang saya buat untuk Jiang Corporation sudah siap. Rendering ini. Kamu mengesankan. Rendering modelnya bahkan lebih menakjubkan daripada desain yang kamu tunjukkan padaku. Jika kamu yakin, saya akan menginstruksikan produksi massal. Tidak, tidak. Saya ingin membuat gaun-gaun ini edisi terbatas 1 per 1. Terbatas? HMPH. Saya berencana mengadakan pesta fashion dalam waktu sekitar 2 minggu. Saya akan mengundang beberapa model top untuk berjalan di runway dengan desainmu. Dengan reputasimu, saya yakin itu akan menarik banyak sosialita dan pria kaya. Dan saya akan mengeluarkan uang untuk meminta teman-teman jurnalis meliputnya. Kita perlu membangun kredibilitas perusahaan terlebih dahulu. Untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Oke. Saya akan lakukan sesuai katamu dan mengatur semuanya. Presiden Jiang, saya dengar gaun-gaun ini semua edisi terbatas, hanya 1 di dunia. Apakah sudah bisa dijual sekarang? Ya, bisakah kami membelinya? Kami semua sudah lama mengincar desain Tuan He. Tapi sebelumnya, dia selalu menjadi desainer pribadi Nona He. Tentu saja bisa dijual. Jika tertarik, bisa pesan sekarang. Setelah pesta, kami akan setrika dan antar gaunnya ke Anda.
Kalau begitu kami juga mau satu. Kami juga mau satu. Kami juga mau satu. Ya, kami juga mau satu. Nona Jiang, Presiden Jiang tidak tahan minum. Biar saya yang minum untuknya. Jiang Yao, tetap berhubungan. Presiden Jiang, saya sudah ingin bertemu Anda sejak mendengar cerita Anda. Hari ini akhirnya bisa bertemu langsung. Toast ini untuk Anda, silakan. Saya yang minum untuknya. Maaf, permisi sebentar. Presiden Jiang, Presiden Jiang, Presiden Jiang. Kamu tidak tahan minum, kenapa pamer? Minum seperti itu, kamu tidak akan becus. Jiang Yao, aku tahu aku salah. Aku tidak masalah kamu berbohong padaku. Aku tidak masalah jika kamu punya anak dengan He Chen Feng. Tolong jangan tinggalkan aku, oke? Aku rela menjadi ayah tiri untuk anakmu. Yao Yao, kamu kemana? Aku sudah mencarimu. Aku baru saja ke toilet. Ada apa? Kelima gaun terbatas itu sudah terjual. Dan para sosialita itu menandatangani kontrak jangka panjang dengan kita. Benarkah? Bagus sekali. Chen Feng, aku tidak akan bisa melakukan ini tanpamu. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku? Kamu sudah sadar sekarang? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Apa kamu mengantarku ke atas? Apa aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak? Sesuatu yang seharusnya tidak. Aku tidak tahu apakah ini termasuk. Aku tahu aku salah. Aku tidak masalah kalau kamu berbohong padaku. Aku mabuk, jadi aku. Baiklah. Bukan itu maksudku. Maksudku aku. Tadi malam, kamu memintaku untuk tidak meninggalkanmu. Dan aku bilang oke. Sungguh? Tapi aku. Oh. Tapi kamu bilang ingin menjadi ayah tiri untuk anakku. Itu mungkin tidak bisa. Jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan anak ini seperti anakku sendiri. Aku? Tapi kamu adalah ayah kandung. Bagaimana bisa kamu menjadi ayah tiri? Hei, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Apa yang kamu katakan? Anak itu milikmu? Aku tahu. Aku tahu anak itu milikku. Yao Yao. Aku keluar sebentar. Chen Feng. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Yang penting kamu bahagia. Terima kasih. Dia pasti terlalu banyak minum. Mungkin. Oh, Bu Jiang, Anda benar-benar luar biasa. Tidak hanya Anda berhasil mendapatkan investasi ratusan juta dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Anda juga sendirian menyelesaikan masalah kredibilitas perusahaan. Anda benar-benar. Bu Jiang, tunggu. Saya perlu menerima telepon ini. Apa? Baik, saya mengerti. Saya akan menutup telepon. Ada apa? Bu Jiang, asisten baru saja menelepon. Salah satu orang yang membeli gaun kita di jamuan, Sheng Ru, baru saja memposting di Weibo, mengatakan ada jarum tersembunyi di dalam gaun itu, dan bahwa pengerjaannya cacat. Terlihat bagus dari jauh tapi tidak dari dekat. Dia hanya menakut-nakuti. Sheng Ru. Sheng Ru adalah putri dari perhiasan Sheng. Baru-baru ini, Sheng Group mengalami putusnya rantai modal, perusahaan Su menginvestasikan 80 juta. Ini pasti ada hubungannya dengan perusahaan Su. Dan kecelakaan mobilmu juga ulah mereka. Pengemudi yang tabrak lari sudah tertangkap dan mengakui semuanya. Seharusnya aku tahu dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Orang ini benar-benar keji. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Kita baru saja menyelesaikan krisis kredibilitas perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan semuanya hancur. Jangan khawatir. Chen Feng menelepon. Halo, Kak Chen Feng. Aku melihat postingan Weibo. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuktikan diri kita. Oke. Lupakan. Aku akan menghubungi PR untuk mencoba menurunkan hype. Kalau tidak, Kenapa kamu harus bayar untuk menurunkan topik trending yang gratis? Tag Shengru di akun Weibo resmi. Katakan bahwa perusahaan Jiang akan mengadakan konferensi pers sore ini. Suruh dia membawa gaun itu. Bukankah dia bilang ada yang salah dengan gaun kita? Kita akan menghadapinya langsung. Tuan Muda Su, apakah Anda sudah melihat Weibo resmi perusahaan Jiang? Mereka ingin aku menghadapi mereka. Apa yang harus aku lakukan? Jika mereka ingin kamu pergi, pergilah. Apa yang kamu takutkan? Ambil gunting dan lubangi ujungnya beberapa kali. Lihat bagaimana mereka bisa membuktikan kamu yang melakukannya. Tapi, Cukup. Jangan ganggu aku dengan urusan kecil seperti ini. aku... Hei, Nona Sheng ada di sini. Nona Sheng, Nona Sheng. Apakah Presiden Jiang tidak ingin konfrontasi? Saya di sini. Nona Sheng. Saya sendiri ikut serta membuat gaun ini. Ada masalah? 6. Gaun ini mungkin terlihat indah di permukaan. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, jahitannya miring dan kain dalamnya kasar, bahkan ada lubang. Gaun ini palsu. Apa? Tuan He, apa maksud Anda dengan ini? Anda bilang itu palsu hanya karena Anda bilang begitu? Ini hanya sebuah gaun. Apakah saya akan repot-repot memeras Anda? Sejak saya memasuki industri desain, setiap gaun yang saya desain sendiri memiliki logo di jahitannya. Yang ini tidak. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Nona Su. Ini adalah gaun yang Nona Su beli di jamuan perusahaan Jiang malam itu. Semua orang bisa melihat logo yang tercetak di sini. Benar ada. Jika Anda masih tidak percaya pada saya, Anda bisa bertanya pada 3 sosialita lain yang melakukan pembelian malam itu. Saya tidak pernah menyangka Nona Sheng akan sejauh itu memfitnah kami, tetapi dia bahkan tidak berani menyentuh gaun aslinya. Ini menunjukkan betapa Nona Sheng menyukai gaun-gaun perusahaan Jiang kita. Terima kasih banyak. Kamu. Sampah tidak berguna. Perempuan begitu picik. Aku sudah bilang padanya untuk mengambil gaun aslinya. Bilang pada perusahaan Sheng, aku menarik investasiku. Nah, pergi. Kalian semua, pergi. Presiden Su sangat marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya yakin Anda mengenali orang ini, Presiden Su. Apa maksud kalian berdua dengan ini? Saya dengar saham perusahaan Su akhir-akhir ini naik. Jika berita tentang Anda menyewa seseorang untuk menabrak orang lain bocor, Apa kalian berdua mengancam saya? bukan ancaman, hanya pengingat. Pak Su, Nona He menelepon. Suruh dia pergi. Kalau bukan karena pelacur itu, aku tidak akan dipermalukan oleh 2 bajingan itu.
Nona He, Pak Su bilang jangan hubungi dia lagi. Apa? Sampah tak berguna yang tak bisa diandalkan. Jiang Yao, kau pikir ini akhirnya? Tunggu saja. Halo. Halo, Nona He, ini kantor polisi Yongsan. Pak He ingin bertemu Anda. Dasar pelacur, berani-beraninya kau datang? Kalau aku tahu hari ini akan tiba, aku akan mencekikmu saat kau lahir. Bahkan di keadaan begini, kau masih mau mengulitiku? Ayah, katakan saja kenapa kau memanggilku ke sini. Pengadilan belum memutuskan, masih ada waktu. Pergi mohon pada Pak Su, cari jalan. Aku tidak mau menghabiskan 1 hari lagi di neraka ini. Pergi mohon padanya. Agar kau keluar dan terus mengulitiku. Ayah, jangan repot-repot. Kau tetap di sini. Kalau tidak ada lagi, aku pergi. Aku akan menjengukmu kalau ada waktu. Dasar tidak tahu terima kasih. Kau binatang, berhenti, luo-luo. Luo-luo. Guci ibunya Jiang Yao ada di kamar rahasiaku. Wah, Seng tua, kamu lagi ngapain? Aku ngapain? Dasar tidak berguna. Kamu tahu keluarga Su cabut investasi, kan? Sekarang kita bikin keluarga Su marah. Posisi Sheng Corporation di Binhai akan semakin sulit. Tapi udah terjadi ya udah. Buat apa mukul anakmu sekarang? Ayah, aku salah, ayah. Kamu mungkin bodoh, tapi mukamu berguna. Kamu rusak investasi, jadi kamu harus balikin buat aku. SJ sekarang tumbuh cepat. Kamu tahu maksudku. Ayah, Presiden Song punya pacar. Dia dan Jiang. Jiang Yao dari selir jadi istri. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak bisa? Ah? Xiaoru. Dengar, kamu punya 1 bulan. Kalau kamu nggak balikin investasi, aku akan mengulitimu. Presiden Jiang, aku benar-benar minta maaf, insiden gaun itu bukan ideku. Itu Su Zenan. Su Zenan memberi Sheng Corporation investasi lebih untuk menekan ayahku agar menjebakmu. Aku minta maaf. Nona Sheng, jangan terlalu dipikirkan. Setelah kejadian ini, visibilitas perusahaan Jiang meningkat secara signifikan. Itu bukan hal yang buruk bagiku. Meskipun Anda tidak keberatan, saya tetap ingin menebus kesalahan kepada Anda, Presiden Jiang. Saya lihat Anda tidak punya asisten atau sekretaris. Saya ingin tahu apakah saya bisa. Jangan khawatir. Saya sangat serius dengan pekerjaan saya, dan saya dulu membantu ayah saya bekerja, jadi saya bisa cepat beradaptasi. Apakah Anda sibuk? Tidak. Saya menerima apa yang baru Anda katakan. Mulai bekerja besok. Terima kasih, Presiden Jiang. Dia akan bekerja di perusahaan Jiang? Iya. Dia bilang itu untuk menebus kesalahan. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Ayahnya bukan orang yang mudah diatur, perusahaan Sheng baru saja kehilangan 80 juta karena Anda. Tidak mungkin dia mendekati Anda tanpa agenda. Saya tahu dia punya agenda. Tapi menolaknya sekarang seperti menyalakan bom. Lebih aman untuk menjaganya tetap dekat. Anda pintar. Saya belajar beberapa hidangan baru malam ini. Saya ingin tahu apakah Presiden Jiang mau datang ke tempat saya dan mencobanya. Apakah hari ini istimewa? Jika Anda bersedia, hari ini bisa menjadi hari ulang tahun pernikahan kita.
Yao Yao, maukah kamu menikah denganku? Ya, saya mau. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka ini. Wanita kuat kita, Presiden Jiang, menunjukkan sisi yang lembut. Hari ini, berkat Tuan Song, kita semua bisa melihat sesuatu yang baru. Aku mempercayakan Yao Yao padamu. Kalau kamu berani mengecewakannya, aku tidak akan memberimu keringanan. Kak Chen Feng. Baiklah, jangan khawatir. Ayo semuanya, jangan hanya berdiri di situ. Pergi ke dapur dan ambil piring-piringnya. Hari ini, kita bisa mencicipi masakan Tuan Song. Baik-baik. Ayo makan, ayo makan. Aku akan keluar dan membantu. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Oh, tidak. Aku tiba-tiba ingat bahwa aku meninggalkan beberapa dokumen penting di kantor. Aku akan mengambilnya. Kalian semua lanjutkan makan. Tunggu aku akan pergi denganmu. Tidak perlu. Tunggu saja aku di rumah. Oh, Tuan Song, Presiden Jiang sudah dewasa. Kamu tidak akan kehilangan dia kan? Ayo, duduk dan makan. Ayo, kita pergi, ayo. Hei, ayo makan, ayo. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Bangun. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu turun untuk bertemu dengannya lagi. Jiang Yao, tahukah kamu betapa bahagianya aku sebelum kamu muncul? Aku punya keluarga yang harmonis, cinta yang sempurna, dan masa depan yang cerah. Tapi semua ini karena kamu. Karena kamu, dasar jalang, aku kehilangan segalanya. Kamu memasukkan ayahku ke penjara. Kamu merebut priaku. Kamu menghancurkan semua milikku. Apakah kamu tahu itu? Setiap hari, setiap malam, setiap saat, aku ingin membunuhmu. Kalian semua yang membawa ini pada diri kalian sendiri. Sebelum aku membunuhmu, aku ingin membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri saat ibumu abunya diterbangkan angin. Tersebar ke angin. Pergi ke neraka. Yao Yao. Berhenti di situ. Kalau ada yang berani mendekat, aku bunuh dia. Tidak, Nona He, jangan gegabah. Diam. Jiang Yao mengambil segalanya dariku. Apa bedanya aku hidup atau mati sekarang? Song Yan'an, aku sangat mencintaimu. Aku rela melepaskan segalanya untukmu. Dan kau benar-benar mengkhianatiku dengan perempuan jalang ini. Ya, akulah yang bersalah padamu. Jika kau ingin balas dendam, lakukan padaku. Lepaskan Yao Yao dulu. Tentu saja aku akan balas dendam padamu. Aku akan membawa perempuan jalang ini mati bersamaku. Yao Yao, Yao Yao. Ibu, lepaskan ibuku. Di mana ibuku? Di mana ibuku?
Jangan takut, semuanya sudah berakhir. Presiden Jiang, makanlah sesuatu untuk menenangkan saraf Anda. Aku hampir lupa, masih ada seseorang yang lebih sulit dihadapi daripada He Luo di sini. Ibu, ayah dan putri He sudah menerima hukuman yang setimpal. Putrimu telah membalaskan dendammu. Dan, aku akan menikah. Yan An adalah orang yang sangat baik. Jika kamu masih di sini, kamu juga akan menyukainya. Dalam sekitar 6 atau 7 bulan, cucumu, atau mungkin cucu perempuan, akan lahir. Ibu, putrimu sangat bahagia sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Tante, jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik. Hei Feng, seseorang mengirimimu sesuatu. Percobaan penculikan mantan pewaris perusahaan. He gagal, jatuh dari tebing. Jasad tidak pernah ditemukan. Luo. Presiden Jiang, dingin. Hati-hati jangan masuk angin. Saya dengar harga saham perusahaan Sheng belakangan ini terus merosot. Ayahmu pasti sangat khawatir, kan? Iya, belakangan dia minum terus seharian, dan temperamennya sangat buruk. Kenapa kamu belum bertindak? Presiden Jiang, apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa. Buatkan aku secangkir kopi. Aku agak ngantuk. Ah, baik. Maaf, Tuan Song. Tidak apa-apa, hati-hati. Apa yang kamu pegang di tangan? Ini semua rencana pernikahan yang kutemukan di internet, berbagai gaya. Lihat apakah ada yang kamu suka. Begitu bersemangat? Tentu saja. Gaun pengantinnya sudah diurus oleh sainganku, jadi aku harus bersemangat dalam perencanaan pernikahannya. Kalau begitu aku harus melihat baik-baik pilihanmu. Berhenti di situ. Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai sekretaris Jiang Yao? Kenapa tidak ada kemajuan pada tugas yang sebenarnya? Atau kamu memang suka menjadi budak? Ini obat yang susah payah ku dapatkan. Kamu urus sendiri. Ambil. Presiden Jiang, ini kontrak minggu lalu dengan Huas Heng. Kalau terlihat baik, Anda bisa menandatanganinya. Kamu terlihat cantik hari ini. Terima kasih, Presiden Jiang. Tapi sayangnya, Yan An ada pesta perusahaan malam ini, jadi dia tidak bisa datang. Presiden Jiang, Anda salah. Aku tidak berdandan untuk bertemu Tuan Song. Aku tidak. Kenapa kamu panik? Aku hanya menyesal tidak bisa bertemu pacarku malam ini. Kamu terlalu memikirkannya. Maaf, Presiden Jiang, aku pergi dulu. Apakah Sheng Ru akhir-akhir ini membuat masalah? Jangan khawatir, dia tidak bisa membuat masalah. Yao Yao yang paling pintar. Tidak boleh. Masih ada bayinya. Bayinya semakin besar. Aku ingin menikahimu lebih cepat. Masuk. Kak Chen Feng. Yao Yao, coba tebak hadiah apa yang kubawakan untukmu? Apa itu? Misterius sekali.
Kamu sudah menyelesaikan gaun pengantinnya secepat itu, dan sangat cantik. Coba pakai, lihat apakah cocok. Oke. Bagaimana penampilannya? Apakah bagus? Di kantor tidak ada cermin panjang. Aku bahkan tidak bisa melihat diriku sendiri. Tidak apa-apa, aku akan memfotokanmu. Bu Jiang, lihat, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin ini. Halo, Tuan Song. Seorang Nona Jiang memintaku untuk memberikan sebotol anggur merah ini kepada Anda. Dia bilang dia akan segera datang. Oke. Daya tahan alkoholmu sangat buruk. Sayang afrodisiaku terbuang percuma. Aneh, kenapa dia belum pulang? Norak. Seng Ru. Bagaimana bisa kau? Berani kamu bersekongkol melawanku? Tuan Song, dengarkan aku dipaksa, aku. Apapun yang kamu coba lakukan, jika kamu mengincarku, kamu pasti akan membayar harganya. Tuan Song. Apakah kamu mengancamku? Pak Song. Kamu tahu situasi keluarga Sheng sekarang. Selama kamu investasi 80 juta di Sheng Corporation, aku bisa menjamin bahwa apa yang terjadi kemarin tidak akan pernah diketahui orang ketiga. Dan selain itu, Presiden Jiang sekarang hamil. Ada banyak hal yang tidak bisa dia penuhi untukmu. Jika kamu butuh apapun, aku siap kapan saja. Diam, Sheng Ru. Kamu setidaknya pernah menjadi sosialita. Mengatakan hal seperti itu sekarang membuatmu lebih buruk dari pelacur. Maaf, aku benar-benar tidak punya pilihan. Mengingat keadaan Sheng Corporation saat ini, 60 juta sudah cukup. Aku akan suruh Sheng Corporation berinvestasi atas namaku. Terima kasih, Pak Song. Tapi kamu, bahkan menyentuhmu membuatku jijik. Jika apa yang terjadi tadi malam bocor, kamu tahu konsekuensinya dengan baik. Juga, pergilah mengundurkan diri dari Jiang Yao sendiri. Mulai sekarang, kamu tidak boleh muncul di depan kami lagi. Hei, Yao Yao. Yan An, kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Aku baru bangun. Aku bekerja terlalu larut tadi malam, jadi aku tidur di kantor saja. Aku akan pulang untuk menemanimu. Bagus, cepat pulang. Aku punya kejutan untukmu. Oke. Dang dang dang. Kaget? Ada apa, Yan An? Apa tidak bagus? Kenapa kamu tidak terlihat kaget sama sekali? Oh, tidak. Bukankah aku sudah melihatnya sebelumnya? Maksudku, He Chen Feng sudah menunjukkan desain gaun pengantinnya sebelumnya.
Aku sudah sangat kaget saat itu. Kamu aneh hari ini. Ah, benarkah? Mungkin aku agak pusing karena lembur. Aku pulang dulu untuk tidur sebentar. Apakah Shengru tidak masuk hari ini? Presiden Jiang, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Shengru mengundurkan diri pagi ini. Dia baru saja menyelesaikan formalitas pengunduran diri dan sudah pergi. Mengundurkan diri? Ya, dia mungkin bekerja di sini karena perusahaan Sheng akan bangkrut dan dia ingin mencari cara lain untuk mencari nafkah. Sekarang, perusahaan Sheng sudah lebih baik dia kembali menjadi putri kecilnya. Perusahaan Sheng sedang pulih. Kamu belum tahu? Baru tadi pagi, perusahaan Shen entah kenapa menanamkan 60 juta di perusahaan Sheng. Dia hanya menunggu bangkrut. Biasanya, aku juga tidak melihatnya dekat dengan perusahaan Sheng. Sekarang di lingkaran bisnis ini, semua orang tahu bahwa perusahaan Sheng hanya sepotong daging busuk yang sudah mati. Tuan Shen yang tua juga tidak tampak bodoh. Itu yang aku bilang. Mungkin saat orang tua, otak mereka juga menurun. Dan bukankah Shengru awalnya berencana mulai dari Yan An? Bagaimana dia tiba-tiba terhubung dengan keluarga Shen? Mungkinkah? Kenapa kamu minum sebanyak itu? Tuan Shen tua adalah orang yang belak-belakan. Sekarang kami teman akrab lintas generasi, kami seperti saudara terbaik. Oke. Tidak mungkin. Dia tidak akan mengkhianatiku. Presiden Jiang, apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa, kamu boleh keluar. Beritahu HR untuk merekrut asisten lain untukku. Oke. Xiaoru, kamu sudah bekerja keras. Makan lagi. Apa maksudmu bekerja keras? Dia melalui semua kesulitan itu dan hanya mendapat 60 juta. Itu bahkan tidak cukup untuk perusahaan Sheng kita bertahan setengah tahun. Ayah, aku sudah melakukan yang terbaik. Apa maksudmu yang terbaik? Jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik, kamu pasti sudah menjadi Nyonya Song sekarang. Nyonya Song, ya, benar. Jika kamu adalah Nyonya Song, kamu tidak akan khawatir tentang hanya beberapa puluh juta. Dia tidak akan menikahiku. Kamu bodoh sekali. Jika dia tidak mau menikahimu, maka buat dia harus menikahimu. Lagi pula, dia punya kelemahan di tanganmu sekarang. Apa yang kamu takutkan? Ngomong-ngomong, Shengru mengundurkan diri hari ini. Benarkah? Bukankah itu hal yang baik? Sekarang kau punya satu orang licik lebih sedikit di sekitarmu? Apa kau tidak penasaran kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri? Aku. Ku dengar kakek Shen menginvestasikan 60 juta pada keluarga Sheng. Apa kau tahu? Aku dengar sedikit. Tapi aku tidak ingat kedua keluarga itu punya hubungan. Tapi kau, bukankah kau dan kakek Shen sahabat lintas generasi? Tapi aku. Aku apa? Aku pikir kau bisa tanya kakek Shen apa yang sebenarnya terjadi. Berinvestasi di perusahaan cangkang seperti ini. Oke. Yao, bagaimana kalau kita ambil akta nikah besok? Jangan buru-buru. Tunggu sampai setelah pernikahan saja. Oke. Direktur Jiang, lama tidak bertemu. Pantasan saja, sekarang sudah jadi nona muda lagi, tampak lebih bersemangat. Terima kasih pujiannya, Direktur Jiang. Semua berkat Tuan Song. Kalau tidak, Presiden Shen tidak akan berinvestasi di Sheng Corporation. Selamat. Direktur Jiang, kau akan menikah bulan depan, kan? Saatnya nanti, aku akan memberi hadiah besar untukmu. Terima kasih. Hei, Xiao Chen, aku membeli selimut tipis untuk Yan An, tolong ambil sebentar lagi di bawah. Akhir-akhir ini cuaca mulai dingin. Aku khawatir dia bisa masuk angin kalau ketiduran lembur di kantor. Oh, Presiden Jiang, kekhawatiran Anda sama sekali tidak perlu. Dengan Anda di rumah, Presiden Song pasti tidak mau lembur. Dia berangkat pagi sekali setiap hari. Benarkah? Apakah Yan An tidak pernah bermalam di kantor? Benar, Presiden Song tidak pernah bermalam di kantor. Baik. Kalau begitu aku akan mengembalikan selimutnya.
Yan An, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Presiden Jiang, pada malam tanggal 17 bulan lalu, Tuan Song pergi ke Hotel Hanhai. Lalu, Sheng Ru juga bergegas ke sana sepulang kerja. Ini video yang disalin dari pengawasan hotel. Kau boleh pergi sekarang. Jangan biarkan orang ketiga tahu tentang ini. Baik. Apa maksudmu mengirimiku pesan? Baru sebentar dan kamu bilang hamil? Strip test bisa mendeteksinya dalam setengah bulan. Jika Presiden Song tidak percaya padaku, kita bisa pergi ke rumah sakit bersama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Malam ini, Hotel Hanhai, kamar 1802, aku akan menunggumu. Jika kamu tidak datang, aku akan mengirim foto-foto itu ke Presiden Jiang. Kamu? Halo, halo? Xiao Chen, apakah perusahaan lembur malam ini? Aku memesan barbeku untuk kalian, ingat untuk turun dan ambil nanti. Hah? Presiden Jiang, apakah Anda salah? Tidak ada lembur malam ini. Pada jam segini, semua orang seharusnya sudah pulang. Begitu ya? Kalau begitu aku pasti salah ingat. Maaf soal itu. Hei, cari tahu di mana Song Yan An sekarang. Sudah kubilang, aku akan memberimu 20 juta. Entah pergi ke luar negeri, melahirkan bayi itu, dan tidak pernah kembali, atau lakukan aborsi besok. Tapi kamu menolak kedua pilihan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin tetap di sisimu selamanya. Kamu bisa menikahi Jiang Yao, aku tidak keberatan. Asalkan kamu membiarkanku bersamamu, aku akan puas. Kamu lagi apa? Siapa itu? Yao Yao. Maaf mengganggu. Yao Yao, biarkan aku jelaskan, Yao Yao. Yao Yao, biarkan aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu kira. Kalau begitu katakan apa sebenarnya. Bukankah kamu tidur dengannya semalam? Bukankah kamu mengkhianatiku? Yao Yao. Jangan ikuti aku, atau aku akan bunuh diri di depanmu. Hei, Chen Feng. Antar aku ke rumah sakit besok untuk aborsi. Yao Yao, sudah kamu pikirkan matang-matang? Aku sudah bulatkan tekad. Ini hasil terbaik. Presiden Jiang. Oh, apakah Anda di sini untuk aborsi? Kejam sekali. Bayimu hampir lahir. Bagaimana teganya kamu melakukan itu? Meskipun aku baru hamil, aku bahkan tidak tega memikirkan apa yang akan kulakukan jika anakku pergi dariku. Apa yang akan kulakukan? Kamu hamil? Baru setengah bulan. Yao Yao. Apa yang kamu lakukan? Pulanglah denganku. Kamu sudah punya anak lain. Kenapa kamu masih peduli apakah bayiku hidup atau mati? Yao Yao, konflik orang dewasa seharusnya tidak melibatkan anak-anak. Pulang dulu,
pikirkan baik-baik, lalu buat keputusan. Yao Yao. Jika kamu tidak ingin dia berubah pikiran, sebaiknya kamu tidak mengikuti kami. Presiden Song, Tuan He, sudah datang. Silakan persilakan dia masuk. Bagaimana Yao Yao? Apakah dia masih? Sheng Ru tidak hamil. Aku tahu ini salahku. Tapi, apa katamu? Aku bilang, Sheng Ru tidak pernah hamil sama sekali. Aku pikir ada yang aneh saat itu. Setelah aku membawa Yao Yao kembali, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Ternyata, Sheng Ru bahkan tidak pernah mendaftar di rumah sakit. Jadi, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Sheng Ru malam itu? Malam itu. Aku minum terlalu banyak dan langsung tertidur. Lalu saat aku bangun, aku melihat, ini, aku. Jadi, kamu bahkan tidak yakin apakah kamu melakukan sesuatu pada Sheng Ru atau tidak. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku pikir kau dijebak. Aku. Sudahlah. Pikirkan sendiri. Tidak berguna. Apa yang kau lakukan kali ini? Tuan Shen Tua menelepon, bilang dia menarik investasinya. Apa? Bagaimana mungkin? Halo. Tuan Song, apa maksudmu menarik investasi? Kamu tidak takut aku akan menyebarkan video malam itu? Silakan sebarkan, itu akan membersihkan namaku. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Bukankah kamu sudah jelas? He Chen Feng pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, kamu tidak pernah hamil. Kamu pikir aku tidur malam itu dan tidak akan tahu apa-apa? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Besok jam 3 sore, ikut aku untuk meluruskan masalah dengan Jiang Yao. Jika tidak, aku jamin perusahaan Shengmu tidak akan bertahan sampai minggu depan, atau kau bisa mengunggah bukti palsumu secara online. Lihat saja apakah itu berpengaruh padaku. Xiaoru, jika kamu ada yang ingin dikatakan, katakan dengan baik. Kenapa kamu memukul anak itu? Aku memukulnya? Biar ku beritahu. Jika terjadi apa-apa pada perusahaan Sheng, akan kuuliti kamu hidup-hidup. Yao Yao, dengarkan aku. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tidak, Yao Yao. Tidak terjadi apa-apa antara Sheng Ru dan aku. Kami di sini hari ini untuk menjelaskannya padamu. Setidaknya dengarkan apa yang ingin kukatakan. Yao Yao, inilah semua yang terjadi di ruangan itu hari itu. Tidak terjadi apa-apa antara Sheng Ru dan aku. Yao Yao, aku tidak mengkhianatimu. Katakan sesuatu. Ya, Tuan Song dan aku, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Aku merencanakan semua ini sendiri. Aku menggunakan ponselmu untuk mengirim foto-foto ke Tuan Song untuk merayunya. Aku juga memberinya obat, tapi Tuan Song mabuk dan tertidur. Dia tidak melakukan apa-apa. Yao Yao, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Betapa baiknya didikan putri keluarga Sheng. Jiang Yao, apa hakmu untuk membicarakan aku? Bukankah kau hanya perusak rumah tangga yang merebut pria He Luo? Apa yang membuatmu begitu sombong? Semoga Tuan Song menepati janjinya dan tidak mengambil tindakan lagi terhadap keluarga Sheng. Kau masih marah? Menurutmu, kau bodoh, kau dijebak dan bahkan tidak tahu.
Maaf, aku bodoh. Aku salah, oke, maafkan aku salah. Yao Yao, ayo kita menikah. Baik. Tuan Song, apakah Anda menerima Nona Jiang sebagai istri Anda? Dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin, untuk mencintainya dan setia padanya, sampai maut memisahkan? Saya terima. Nona Jiang, apakah Anda menerima Tuan Song sebagai suami Anda? Dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin, untuk mencintainya dan setia padanya, sampai maut memisahkan? Saya terima. Baik. Mari kita ucapkan selamat kepada pengantin atas pernikahan mereka, semoga mereka bahagia 100 tahun bersama. Dan sekarang, pengantin pria dapat mencium pengantin wanita. Terima kasih sudah mengurus masalah Sheng Ru. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak melakukannya untukmu, aku melakukannya untuk Yao Yao. Aku ulangi. Jika kau memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Dengan ucapanmu itu, aku bisa pergi dengan tenang. Kak Chen Feng, kau pergi. Mau kemana? Aku berencana pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Aku tidak pernah punya waktu untuk pergi dan merenung. Maaf, Kak Chen Feng. Semua karena kau kembali. Tidak apa-apa. Membantumu adalah pilihanku. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan. Dan aku harap kau segera menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ibu, putrimu sudah menikah dan hidup bahagia. Dorong, teruskan. Tarik napas dalam-dalam. Ayo, tarik napas dalam. Dokter, bagaimana istriku? Dia sudah melahirkan. Bayi laki-laki sehat, 7,6 ons. Selamat. Sayang, terima kasih, kau bekerja sangat keras.